Oke, agak santai ya sahabatku ya. Jadi begini, sebelum saya menginjak tentang duitnya dari mana, Pay Network, kok harganya miliaran atau bisa laku, jualnya bagaimana. Nah, ini maaf bagi yang udah ahli kripto, yang sudah sering trading, ya sudah mengenal proyek kripto sebelumnya ya. Mungkin saya tidak terlalu ini ya, tapi ini kita menjelaskan kepada teman-teman sahabat yang masih belum paham duitnya sokongan di gitu ya. Oke, kita akan jawab. Sebelumnya kita akan harus tahu dulu Pay Network ini ya, project Pay Network ini keunggulannya ya, fitur utama keunggulannya itu apa sih? Supaya apa? Pay ini bisa memiliki nilai yang tinggi. Kita harus memahami ya teman-teman ya. Pay Network itu sudah saya katakan kemarin, ini proyek lanjutan dari Bitcoin ya. Oke. Kemudian Pay Network ini memiliki utilitas ekosistem yang kuat, ya, basis pengguna yang besar. Kemudian misi dan visinya menjadikan mata uang digital yang banyak digunakan oleh orang sehari-hari di seluruh dunia yang menyebar, ya, menyebar. Kemudian dia juga memiliki fitur utama lainnya seperti lisensi, ya, merek dagangnya terdaftar di perdagangan Amerika Serikat, di Inggris Raya, di Uni Eropa, ya, sudah aman, sudah terregulasi, artinya sudah mempunyai lisensi, ya. 27 negara sudah bebas nantinya setelah open market menggunakan Pay, ya. Negara-negara mereka menerimanya. Oke. Cina juga kemungkinan, Tiongkok pasti karena itu terbesar pengguna juga Tiongkok ya. Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Vietnam sudah banyak ya. Terbesar itu yaitu Jepang, Korea Selatan, Amerika, Cina itu Node ya. Node apa sih Bang Node? Sudah saya jelaskan dulu ya. Itu seperti ya jaringan komputer global ya, interaksi komputer satu dengan yang lainnya yang berfungsi untuk melaksanakan tugas ya, memvalidasi transaksi yang ada di blockchain itu. Nah, fitur utama keunggulan lainnya dari Pay Network ini teman-teman, dia memiliki tips aplikasi 100 aplikasi yang masih berada di testnet saat ini, yang nantinya kemungkinan akan masuk ke dalam jaringan mainnet ya, dari bermacam-macam platform, ada e-commerce, ada juga dari gaming ya, ada travel dan semuanya banyak sekali ya. Itu memperkuat nilai dari Pay Network nantinya. Yang mudah teman-teman bisa belanja langsung ya, bisa digunakan untuk berbelanja langsung barang dan jasa ya. Kemudian dia juga ada Payos ya, sumber terbuka ya, yang memberikan kesempatan buat pengembang untuk membangun aplikasi yang memperkuat ekosistem di jaringan Pay Network. Jadi fitur-fiturnya masih banyak lagi yang lainnya teman-teman. Di sini sudah ditambang lebih dari 5 tahun ya. Yang profesor siapa itu, Dr. Nicholas Kokalis lah ya. Itu ahli blockchain, memang ahli komputer, dan juga banyak sekali yang tergabung di sana ya, di Engineering Startup. Itu ada Amazon, ada eBay dan lain-lainnya. Pay Network juga terdaftar di sana. Jadi di belakang layarnya juga ada investor besar ya, yang mendukung dari proyek ini. Nah, itulah banyak sekali keunggulan-keunggulan dari Pay Network ya, yang tidak dimiliki oleh Bitcoin. Kalau Bitcoin itu hanya dimiliki oleh, yang banyaknya dimiliki oleh investor-investor besar. Karena di saat munculnya koin itu, teman-teman, di sana itu dikuasai paus-paus investor ya. Pemilikannya itu dikuasai oleh investor-investor besar. Artinya orang-orang kecil jarang, tidak merata penyebarannya. Hanya orang-orang yang mengenal Bitcoin. Nah, itulah kalau Pay Network disebarkan melalui orang-orang biasa, supaya apa? Orang-orang itu tahu tentang teknologi mata uang ini ke depannya. Karena semuanya nanti akan menggunakan digital ya. Pay Network banyak sekali kecanggihannya teman-teman. Jadi uangnya dari mana? Nah, kita akan mulai di sana ya. Uangnya dari mana Bang? Kok bisa wong nambang gratis? Ya paling juga kita kalau mau nonton iklan berkontribusi di proyek ini juga silahkan, enggak juga dimatikan, bisa 2 minggu dimatikan. Setiap 2 minggu dimatikan, jadi nggak usah nonton iklan. Artinya kita ya bukan gratis ya. Sebenarnya di sini modal kuota tapi sedikit murah ya. Modal kuota ya hitung-hitung, anggap aja ini yos, kalau teman-teman ini hiburan aja lah, tapi ini akan menjadi uang yang besar. Nah, makanya pada bingung, uang gratis kok bisa jadi duit gede kondi. Nah, oke. Keunggulan-keunggulan tadi yang melampaui dari keunggulan Bitcoin yang tidak dimiliki oleh Bitcoin. Ya, Bitcoin hanya dikuasai orang-orang tertentu. Ya, suatu saat akan menjadi bumerang. Ya, akan menjadi dam yang memiliki investasi Bitcoin besar. Seandainya dia akan menjual, itu langsung dam. Orang-orang kecil akan panik. Ya, akan panik. Padahal sebenarnya kalau dalam jangka panjang Bitcoin itu akan naik dan terus naik.
tapi dalam dekade yang panjang. Karena akan terjadi halving ya, penurunan hadiah dari penambangan. Itu akan ada halving Bitcoin setiap 4 tahun sekali. Tapi nanti akan naik lagi ya. Nah, keunggulan dari P-Network melebihi dari Bitcoin, keunggulannya ke depannya ya. Mudah ditambang menggunakan ponsel. Ya, mudah dilakukan menggunakan ponsel, merata ke seluruh dunia, semua ada ya, regulasinya juga oke. Ya. Uangnya dari mana? Nah, teman-teman. Jadi saat ini investor sudah ada yang masuk 15,1 miliar dolar. Silahkan hitung sendiri kalkulatornya ya. Itu kalau dirupiahkan berapa? Dari Defiles itu sudah mengalokasikan dana investasinya 15,1 miliar dolar Amerika Serikat. Itu sudah berapa triliun? Silahkan dihitung kalkulatornya, jebol ya. Nah, setelah itu teman-teman, nanti begitu open mainnet, PI ini akan ditentukan nilainya oleh komunitas global. Seperti gerakan DCP ya, yang terjadi di mana-mana, yang kita saksikan di mana-mana saat ini. Mereka sudah menggunakan transaksi real barter, itu patokan 314.159 US dollar. Pengakuan orang-orang banyak. Didukung nantinya, kalau memang disepakati dengan nilai 314.159 US dollar, investor-investor sudah banyak yang menunggu akan memborong P-Coin. Jelas, saat ini aja di IOU, perdagangan spekulasi, itu minat investor bisa dijadikan tonggak patokan ya, dari tahun ke tahun, sudah hampir 2 tahun kan. Nah, teman-teman kan bisa melihat sendiri, hanya terendah 40 dolar, nanti naik, dan kemarin sempat naik lagi sampai ya sekitar hampir 5 jutaan nilainya ya, 4,5 juta, kemudian turun lagi. Setiap ada informasi-informasi nanti akan naik lagi, dan ini pasti nanti akan naik lagi. Sekarang sudah berada di 51 US dollar, sekitar itu ya, antara 800 ribuan lah ya, dan nanti akan menaik terus. Grafiknya itu akan terus menaik nantinya. Jadi inilah kepercayaan investor, dan di IOU saja kapitalisasi pasar yang ada saat ini sudah 52 triliun lebih, hampir 60 triliunan lah ya. Itu sudah mengerikan sahabatku, dan prospeknya ya akan naik terus. Nah, ininya kelebihan dari Bitcoin. Uangnya dari mana? Ya dari tadi. Satu, nilai kepercayaan global ya. Kedua, keunggulan teknologi. Akhirnya terciptalah nilai yang akan dipublikasikan di mainnet nanti, di bursa-bursa utama. Setelah jaringan utama dibuka, akan ada di bursa. Nah, teman-teman, uangnya dari mana? Nah, teman-teman yang memiliki koin tadi bisa berdagang ya. Bisa menukar dengan Bitcoin, bisa menukar dengan USDT ya, apa saja yang teman-teman mau berada di jaringan blockchain, atau kalau memang nanti terhubung ke perbankan, P-Coin juga bisa ditukar dengan fiat digital ya, GBDC. Nanti bisa juga kalau terjadi seperti itu. Nah, teman-teman ini harus memahami ya, disitulah kenapa P ini bisa menjadi uang. Ya, bisa menukar barang, membeli barang langsung bisa. Barangnya kalian jual jadi uang. Nah, dari mana uangnya? Kan sumbernya tadi ada investor juga, ada kepercayaan global ya. Kalau sudah dipercaya orang seluruh dunia dan investor besar sudah membelinya dan memperdagangkannya, trader trading juga memperdagangkannya ya. Pi itu mata uang digital kripto, yang berarti tetap saja kripto, dan kripto itu akan mengalami fluktuatif ya. Spekulasi pasar itu akan terjadi. Tapi Nikola sudah pintar, karena di sana teman-teman yang pionir itu disuruh hold, ada 2 tahun, ada 3 tahun, ada 6 bulan, itu untuk mempertahankan supaya Pi tidak terjadi anjlokan saat nanti open mainnet. Karena nanti setelah mainnet itu hanya sekitar mungkin 1,5 miliar sampai berapa koin saja yang berada di mainnet, dan nantinya akan ada pengambilan suara lagi dari komunitas ya, yang akan disampaikan ke komite ya. Itu nanti kapan misalkan mau dimigrasi lagi bertahap. Jadi nilai Bitcoin sudah naik, nanti tetap akan terjadi halving seperti Bitcoin, akan terjadi penurunan di saat nanti ada migrasi lagi. Kan seperti itu nanti bertahap teman-teman ya. Jadi nilainya itu nanti bisa ya stabil bagus karena diminati pasar. Dengan teknologinya tadi yang saat ini sudah kita nyatakan, kita buktikan ya sahabat ya. Jadi tidak usah pusing Mas, Mbak, Pak ya, bagi teman-teman ini saya sedokan video saya bagi yang masih pusing duitnya dari mana, duitnya kondi kan gitu ya, dari sana ya, dari kepercayaan pasar.
ya, dari minat orang-orang seluruh dunia, investor-investor, karena dia memiliki keunggulan teknologi tadi. Nilainya ditentukan oleh komunitas global, ya. Syukur-syukur nanti bener satu koin 4,5 miliar ya beledak kan gitu. Ya bisa juga terjadi, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, ya bos ya. Itu bos ya. Jadi nggak usah pusing ini nilainya dari mana, sudah jelas. Asal usulnya P ini bisa bernilai karena fiturnya, keunggulannya. Kemudian nanti setelah di open minded-kan uangnya dari mana, ya uang investor, uang perdagangan yang sirkulasi nanti. Misalkan begini teman-teman ya, sebuah perusahaan ya, perusahaan atau anggap saja gampang saja lah, sebuah kafe besar ya atau rumah makan besar, dia menerima pembayaran pakai Bitcoin ya. Ini kalau di luar negeri ya, saya katakan ini kalau di luar negeri. Nah, orang itu membayar menggunakan Bitcoin dengan nilai misalnya 314.159 US dollar konversinya, atau misalnya patokan nilainya per koinnya, dia hanya membayar 0, berapa pi misalkan. Nah nanti si pedagang nanti juga membelikan ikan. Nah, ikan itu bisa menerima pembayaran pakai pi karena digunakan sehari-hari. Jadi sirkulasi berputar terus ya. Diperdagangkan trader juga, digunakan untuk pembayaran lintas batas karena memiliki transaksi yang cepat ya. 1 detik sekian ribu transaksi, melebihi dari Bitcoin. Bitcoin hanya validasi transaksi itu 10 menit ya. Kalau Bitcoin cepat ya, itu 1 detik tak itu sudah nyampe dengan cepat ya. Itu jadi teman-teman, ini keunggulan teknologinya menggunakan Web3 ya, dan KYC itu yang utama yang membuat nilainya tinggi ya. KYC itu nggak semuanya, nggak sembarangan itu digunakan karena apa ya, seperti KYC ini mengantisipasi penggunaan akun ganda satu orang satu, yang barangnya adil benar, satu orang satu. Kalaupun satu orang punya 10 berarti menggunakan KTP orang lain dan menggunakan wajah orang lain ya, disuruh mangap-mangap, disuruh geleng-geleng karena ada verifikasi. Seperti saat ini diulang lagi seperti video wajah lagi, karena meyakinkan ini akunnya nggak ganda karena sistem dari